warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast MA Riyadhut Thalabah. Di kesempatan podcast kali ini kita mengambil tema mengupas makna surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi la'allakum tattaqun. Di podcast kali ini kita kedatangan tamu narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Al-Ustadz Nailun Nawal. Selamat pagi, Ustadz. Selamat pagi, Ustadz. Beliau di samping guru di MA Riyadhut Thalabah juga menjabat sebagai Sekjen Yayasan Riyadhut Thalabah. Nanti ini kita bahas santai mawon, Ustadz. Oke, siap, Ustadz. Sambil menikmati menjelang buka puasa. Oke. Seperti yang kita tahu sahabat podcast, bahwasanya dalam Al-Quran itu adalah mukjizat yang sangat luar biasa. Pemilihan diksinya, Ustadz, ya, tata tertibnya dalam Quran itu juga menjadi dalil untuk kita, dan itu merupakan mukjizat yang sangat luar biasa. Makanya kita ambil tema kita mengupas makna atau arti ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 183. Monggo, Ustadz. Waktu dan tempat kami sampaikan. Oke, terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berkes semuanya dari MA Riyadhut Thalabah. Terima kasih, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita senantiasa diberi kenikmatan sehingga kita bisa saling sapa dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat semuanya, pada ayat atau surat Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ulama ittifaq, ulama sepakat bahwasanya ini adalah suatu dasar diwajibkannya puasa bagi orang Islam. Kalau kita melihat sejarah, bahwasanya ayat ini turun pada tahun kedua dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ketika itu, dari ayat itu kemudian kita sebagai orang Islam itu diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan dalam setiap tahunnya. Ustadz dan sahabat semua yang saya cintai, kalau kita menelisik daripada ayat itu, kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu artinya furido, diwajibkan. Alaikum bagi kalian, asyam, puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. Dari ayat ini bisa kita ambil suatu kesimpulan bahwasanya puasa itu tidak hanya pertama diwajibkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi ini juga diwajibkan sebagaimana diwajibkan pada umat-umat sebelumnya. Itu juga diwajibkan puasa. Umatnya Nabi Musa itu diwajibkan puasa. Ulama mengatakan diwajibkannya ini walaupun sama-sama puasa, ini dalam hal kaifiyahnya mungkin beda-beda. Kalau dalam masalah min haisul furud semua wajib, umat zaman dahulu sama umatnya Nabi Muhammad itu wajib. Tapi min haisul kaifiyah mungkin beda-beda. Bahkan mungkin bisa lebih berat umat zaman dahulu daripada umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita ketahui dulu itu ada puasa sampai 24 jam, Ustaz. Wisol Bisa. Karena memang syariatnya beda-beda. Ulama mengatakan syar'u man qablana laisa bisyar'ina. Syariat kaum sebelum kita, kaumnya Nabi sebelum kita itu bukan syariat kita, kecuali memang yang memang disamakan seperti masalah khitan untuk laki-laki. Anak laki-laki itu memang disyariatkan pada Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Ibrahim sampai sekarang pun masih. Tapi ada masalah min haitsu syariatnya itu kan beda-beda. Tidak mesti syariat sebelumnya itu menjadi syariat pada Nabi Muhammad dan umatnya
Nggih niku. Kembalilah kita dari Ustaz tentang masalah puasa. Jadi intinya puasa itu tidak hanya diwajibkan pada umat sebelumnya, ada umat sekarang, tapi juga diwajibkan pada umat-umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita melihat ini berarti kalau tahun Hijriah itu kan sudah tahun kedua, Ustaz. Artinya Islam datang itu tidak langsung mewajibkan puasa. Tapi bagaimana kita melihat ini secara bertahap, sholat, kemudian puasa, itu kan secara bertahap, tidak langsung semuanya. Jadi artinya ini kan baru kalau tahun kedua Hijriah berarti 15 tahun ya setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai Nabi dan diangkat sebagai Rasul. Jadi sudah 15 tahun lamanya. Itu mungkin juga menahan karena mungkin kadang juga perlu ya kalau kita melihat banyak bicara kemudian banyak salahnya, sehingga kadang-kadang orang itu harus ngirim bicara juga. Oke, kita kembali kepada masalah tadi. Kemudian dalam tulisan ayat la'allakum tattaqun, gimana untuk puasa itu sendiri ya, itu berarti nanti adalah ghayahnya, adalah al-maksud ya, hasil yang kita bisa hasilkan, samrohnya dari puasa itu sendiri adalah supaya kita itu menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut akan Allah Subhanahu wa taala, dalam arti akan menjalankan semua perintah daripada Allah dan menjauhi larangan Allah. Karena dalam puasa itu sendiri itu adalah yaksirus syahwah. As-shaum yaksirus syahwah, puasa itu adalah memecah syahwat. Tidak menguatkan, balikan dari menguatkan syahwat tapi memecah syahwat. Sehingga allati hiya mabda'ul ma'asi. Yang mana syahwat itu adalah permulaan awal daripada maksiat. Sehingga dengan kita puasa, insya Allah kita menahan diri dari melakukan perkara yang dilarang, yaitu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita sudah tarkul ma'asi, maka akan terbentuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga kalau dalam masalah pernikahan, Ustaz, kalau dalam masalah pernikahan itu kan ada hadis ya masyarul syabab man istatu aminkumul ba'ah falyatazawwaj fa illam tastati fa alayka bis-shaum fa innalahu wijaun au kama qala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ketika orang itu sudah punya ongkos biaya untuk nikah, maka nikahlah. Ketika belum mampu, lah ini yang jadikan tameng. Yang jadikan tameng adalah puasa. Karena puasa itu bisa melemahkan daripada syahwat itu sendiri. Saya kira nonton Ustaz permulaannya. Oke, sebelum melebar pembahasan kita, sahabat podcast, perlu kami pertanyakan Ustadz terkait dengan pemilihan kata diksi kutiba. Kenapa kok ya ayyuhalladzina amanu kutiba? Kenapa bukan langsung saja ya ayyuhalladzina amanu furido? Nah, itu adalah ya. Dan ngapunten Ustadz, itu menggunakan kata pasif atau mabni, kalau bahasa kita mabni majhul kalau di kata-kata di pondok pesantren. Tapi ketika itu disematkan, dan kita sudah tahu kutiba ini sering digunakan dalam Al-Quran, kutiba alaikumul qisasu fil qatla juga. Itu ketika disematkan kepada hambanya itu pasif kata itu, dan ketika disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada dirinya sendiri atau Allah Subhanahu wa taala, itu menggunakan kata aktif. Kataba ala nafsi rahmah. Sudah ditetapkan kepada diriku sifat rahmah. Monggo Ustaz. Ulama ahli tafsir, dalam tafsir itu sering kita temukan kutiba bimakna furido. Memang kalau tadi awal jangan mengatakan memang Al-Quran itu dalam pemilihan katanya itu sirun min asrorillah ya, semua itu mengandung suatu hikmah. Semua itu atas dasar pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama itu kata-kata kutiba itu diartikan furido. Ketika furido berarti ulama ahli usul itu sudah mengarahkan bahwasanya kutiba di sini adalah wajib. Ya,
wajib. Tidak hanya sekedar melulu pakai perintah al-amru yadullu ala wujub, tidak, tapi kata-kata furido, kutiba bimakna furido, ini sudah bisa dikatakan wajib. Sebenarnya makna asal dari kutiba atau kataba itu. Kataba maknanya kan menulis. Iya. Kutiba ditulis. Kan bisa dikatakan kemudian dicatat. Dicatat itu berarti sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi tentang masalah kenapa di situ menggunakan mabni majhul. Tidak menggunakan kataba Allah, kan gitu ya. Kutiba alaikum, kataba Allah alaikum, tidak seperti itu karena memang ya, kalau kita menelisik daripada ilmu nahwu, kenapa di situ ada mabni majhul? Karena di situ lil maklum, karena sudah diketahui, sudah maklum, semua sudah tahu bahwasanya sahibus syariat yang memiliki syariat Islam ini adalah Allah Subhanahu wa taala hakikatan. Ya kan? Semua adalah Allah. Jadi ketika dikatakan kutiba alaikum, maka semua sudah lil maklum. Ini kalau kita telisik lebih jauh ya ilmu balaghahnya juga ya, bahwasanya itu adalah karena sudah diketahui siapa fa'ilnya, siapa yang mewajibkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau pikir ya di samping ada hikmah, di situ juga ada variasi biar orang itu ya istilahnya kan tidak malal, tidak adanya bosen ya. Itu variasi karena memang Al-Qur'an itu indah sekali sehingga sahabat Umar bin Khattab yang begitu keras orangnya, begitu tegas orangnya, ketika mendengarkan Al-Quran hatinya menjadi luluh lantang, hatinya menjadi terkesima dengan Al-Quranul Karim itu sendiri. Oke, terima kasih Ustadz. Setelah ini kita bahas terkait dengan puasanya sendiri Ustadz. Kita mungkin kita masuk ke pengertian Ustadz. Ya, okay. Oke. Pengertian puasa ya. Okay. Ya, okay. Okay. Puasa itu sendiri Ustadz. Puasa sendiri itu adalah mananya adalah imsak. Secara lugatan bahasa, secara etimologi itu mananya adalah menahan imsak. Artinya secara istilahan itu berarti menahan dari al-muftirat, dari perkara yang membatalkan puasa itu sendiri. Mulai dari tulu'il fajri, munculnya fajar, sampai dengan ghurubis syamsi, terbenamnya matahari. Sehingga ini secara istilahan dikatakan puasa itu sendiri. Jadi menjauhi perkara yang membatalkan. Ya, perkara membatalkan itu macam-macam Ustaz. Ada makan, menahan makan, berarti menahan minum, menahan kumpul suami istri, itu juga gak boleh ya. Tapi kalau malam ini yang menarik Ustaz. Pertama itu sahabat ketika nah ini panas-panas ya. Artinya sahabat dulu itu gak kuat. Ketika pertama kali kemudian diwajibkan puasa, itu gak kuat. Ketika harus puasa kemudian malamnya gak boleh kumpul suami istri, itu asal seperti itu, gak kuat. Di awal-awal seperti itu ya. Iya. Kemudian turun ayat uhilla lakumul uhilla lakumus syamir rafasu ila nisaikum ya. Artinya kemudian ada ayat menjelaskan bahwasanya dihalalkan bagi kalian ketika malam itu melaksanakan hubungan suami istri. Bahkan jadi ada ora double gitu okay. Bahkan ada sebagian sahabat itu ketika buka pakai itu Ustaz. Ya, bisa saja itu halal saja monggo. Itu banget gak ngempet katanya. Ya, gitu. Padahal kalau kita mulai awal tadi Ustaz menyebutkan bahwasanya puasa ini adalah kasrus syahwat, ya, memecah syahwat. Tapi ternyata di samping itu juga kita juga masih syahwatnya luar biasa Ustaz. Nah kalau itu di bulan puasa masih seperti itu, apalagi gak puasa. Oh kan iyalah. Nah itu saya kira seperti itu ya. Kasrus syahwat betul-betul. Maka saat dikatakan salah ya, karena itu memang melatih diri kita untuk menahan syahwat kita, menahan rasa keinginan yang berlebihan dari kita. Sehingga dalam ulama ahli tasawuf mengatakan ketika buka puasa itu ya jangan kemudian kita melampiaskan ya, seakan-akan kita mengganti jam makan kita yang asalnya siang nggak ada kemudian ditumpahkan semua pada waktu buka puasa. Itu juga
makna hikmah daripada puasanya itu hilang, Ya, kasur syahwatnya itu hilang. Gitu. mungkin nanti itu masuk ke itu ranah yang apa tingkatan puasa nanti Ustadz ya. Tafadhal, Ustaz. Oke Ustadz, berarti intinya puasa ini adalah al-imsaku anil muftirat. Ali ada yang menarik Ustaz. Artinya ada makalah dari beliau Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau membagi puasa itu salah darajatin. Ada 3 derajat puasa. Oke. Imam Ghazali di situ mengklasifikasikan puasa itu ada saumul umum, puasanya orang umum. Ada puasanya saumul khusus, puasanya orang khusus. Ada saumu khususil khusus. Ya. Kalau tidak salah bahasanya seperti itu. Kalau saumul umum itu berarti kan sebatas puasa itu menjalankan rukun daripada puasa. Berarti menjalankan semua rukun. Rukun puasa itu kan niat sama imsak anil muftirat. Min tulil fajri ila ghurubis syamsi. Sehingga sekedar itu dikatakan saumul umum. Saumul umum. Mungkin kita termasuk Ustaz. Nah ini semoga nggak hanya sekedar itu nanti. Okay. Karena tujuan puasa biar tercapai. Amin. Kemudian yang kedua ada saumul khusus. Di samping kita menjalankan rukun, melaksanakan rukun puasa, tadi niat dan di situ ada imsak anil muftirat. Tapi kita juga menahan lisan kita, menahan pendengaran kita, menahan mata kita dari maksiat. Ya kita puasa jangan kemudian poso tapi matanya itu pandangannya kemana-mana melihat perkara yang diharamkan oleh Allah. Ini juga salah kan gitu ya. Jadi ibadah terus, maksiat lanjut lah ini salah. Bagaimana betul-betul kita manfaatkan momen puasa ini, ibadah ini, bulan yang suci ini dengan betul-betul tidak hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi bagaimana kita menahan mata kita dari perkara yang haram, kemudian pendengaran kita dari perkara yang haram, kemudian langkah kaki kita dan lain sebagainya. Sehingga jangan sampai kemudian kita mengikuti tren, kemudian kita itu kalau menunggu ngabuburit. waktu ngabuburit ya. Ngabuburit. Ada yang gak muda lagi, ada yang gak ngerti bahasanya anak muda. Ngabuburit menunggu puasa, kemudian jalan-jalan bareng sama bukan mahramnya, itu kan salah. Kemudian jalan-jalan nyawang ngalor ngidul, tahu ya bahasa ngalor ngidul itu. Ya itu juga salah. Saya kira itu bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas dari puasa kita itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kayaknya ini enggak sampai kita ketiga ya, adalah puasanya khusus bagi orang khusus, gitu ya. Tidak bagi orang umum, khusus bagi orang yang khusus. Ini adalah sampai dikatakan Imam Ghazali, wa huwa shaumun nabi wasiddiqin, ya. Puasanya para nabi, para orang yang benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena di samping dua itu tadi semuanya, bagaimana meninggalkan maksiat, bagaimana meninggalkan perkara yang diharamkan, tapi dalam hatinya yang difikirkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh selain Allah, masih Allah enggak boleh. Ya. Jadi yang dipikirkan hanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kerentek dalam hatinya di luar Allah, itu berarti ya puasanya bisa dikatakan batal kan gitu ya. Itu kategori Imam Ghazali. Sehingga secara kesimpulannya, kalau nomor 3 tadi kita nggak mungkin ya di luar kemampuan kita, tapi bagaimana kita berupaya untuk bisa menjadikan kualitas puasa kita adalah yang kedua, yaitu puasanya orang yang khusus, ya, shaumul khusus itu sendiri. Sehingga kita berupaya di samping kita menahan tadi yang membatalkan puasa, tapi kita juga tarkul ma'asi. Sehingga kalau kita hidup di daerah pesantren seperti ini, ya kita lebih diuntungkan
dengan banyak adanya majelis taklim ya. Oke. Misalkan orang ngaji di rumah ustadz, di tempat Oke. pengajian ustadz, itu kan bagus sekali. Itu Alhamdulillah. ngabuburit, ya ngabuburit, Oke. tapi juga ibadah ya. Tidurnya orang puasa itu ibadah, kemudian sepanjang harinya digunakan tidur. Nah, itu nilai puasanya. Lah itu sebenarnya gimana? nanti mau saya tanyakan Ustadz, itu artinya apa sih sebenarnya, kok naumus shaim ibadahnya itu Ustadz? Ya naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah.